Selamat menonton video pembelajaran berikut ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, kurangin main HP-nya dan tetap semangat. Dan tetap dalam pengawasan orang tua. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar Tuhan menyertai kita dalam proses pembelajaran kali ini. Walaupun kita semua hanya belajar melalui video. Mari katupkan tangannya, pejamkan mata. Kita mulai doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, setelah melakukan doa, mari kita masuk pada materi pembelajaran hari ini. Saksikan video berikut dengan seksama dan teliti. Tetap dalam pengawasan orang tua. Materi kita kali ini, kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban sesuai dalam peran keluarga. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui hak itu apa dan kewajiban itu apa yang ada di dalam keluarga. Nah, baik itu hak sebagai anak, hak sebagai orang tua, kewajiban sebagai anak, maupun kewajiban sebagai orang tua. Nah, yang pertama, apa itu hak? Hak kalau di sini dikatakan hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Nah, jadi hak ini kita semua miliki dari sejak kita dilahirkan. Misalnya, hak yang paling penting adalah hak kita untuk hidup, hak untuk bernapas. Nah, itu adalah satu contoh hak yang kita miliki dari sejak lahir. Yang kedua yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Nah, kalau kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, kewajiban merupakan sesuatu yang diwajibkan yang harus dilaksanakan. Contohnya pekerjaan, tugas menurut hukum, yaitu misalnya sebuah aturan. Nah, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Nah, jadi sekarang kita sudah mengetahui perbedaan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh, yaitu contoh hak sebagai anak dan kewajiban sebagai anak, dan hak sebagai orang tua dan kewajiban sebagai orang tua. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban orang tua, terutama saat berada di rumah. Nah, nanti misalnya kalau anak-anak di sini semuanya sudah besar, nanti pasti akan menjadi orang tua. Nah, ini contoh hak dan kewajiban sebagai orang tua di rumah. Kalau sekarang, berarti contoh ini adalah contoh hak dan kewajiban orang tua kita yang ada di rumah. Karena anak-anak tentu hak dan kewajibannya berbeda. Nah, berikut contoh hak dan kewajiban orang tua di rumah. Yang pertama, hak orang tua di rumah yaitu dihormati oleh anggota keluarganya. Nah, ini sangat penting. Ini adalah hak sebagai orang tua di rumah sangat penting. Dihormati oleh anggota keluarga, terutama anak-anak.
harus selalu menghormati dan harus wajib menghormati orang tuanya di rumah. Dan yang kedua, mendapat kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, ini juga sangat penting. Jadi, di rumah kita semuanya harus saling menyayangi. Baik itu anak menyayangi orang tua dan orang tua menyayangi anaknya, ataupun abang menyayangi adiknya, adik menyayangi abangnya, atau kakak menyayangi adiknya dan adiknya menyayangi kakaknya. Dan yang ketiga, mendapatkan bantuan dari anggota keluarganya dalam mengurus rumah. Nah, ini sangat penting. Nggak mungkin hanya orang tuanya saja yang bekerja. Kita sebagai anak-anak juga wajib membantu. Dalam hal kecil pun sudah sangat baik. Contohnya, kalau bangun tidur, sudah pandai merapikan tempat tidurnya sendiri. Itu sudah sebagai contoh membantu orang tua. Kalau sudah pandai mencuci piring, menyapu rumah, ataupun ngepel, ataupun ngelipat pakaian, nyuci pakaian, nah pasti orang tuanya nanti sangat senang. Selanjutnya, kewajiban orang tua di rumah. Yang pertama, mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, jadi orang tua kita di rumah itu mencari nafkah. Kita harus selalu menyayangi mereka. Nanti kalau dia pulang kerja, misalnya dia lelah, kita urut badannya. Nah, rumah di kalau dia kerjanya di luar, saat dia pulang ke rumah harus sudah kita rapikan. Jadi saat orang tua pulang ke rumah, rumahnya sudah bersih. Pasti orang tua kita senang. Nah, yang kedua, kewajiban orang tua di rumah yaitu memberikan kasih sayang untuk seluruh anggota keluarga. Nah, ini sudah pasti. Pasti orang tua anak-anak di rumah pasti selalu menyayangi anak-anak, walaupun tidak di tidak diungkapkan menggunakan kata-kata. Itu sangat sangat penting. Dan yang ketiga, menyediakan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Nah, orang tua kita di rumah pasti selalu menyediakan kebutuhan kita. Contohnya saat anak-anak harus sekolah, pasti orang tua menyiapkan baju, membelikan sepatu, membelikan tas, membelikan buku. Nah, itu sebagai contohnya. Kalau tadi kita sudah membahas hak dan kewajiban orang tua di rumah, sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Nah, sebagai anak, tentunya kita punya hak dan kewajiban juga. Tidak hanya orang tua yang punya, kita sebagai anak juga punya. Nah, di sini kita ada contoh, Bapak masukkan 4 contoh hak dan 5 contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, contoh hak anak di rumah, yaitu hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Nah, saat di rumah tentunya orang tua kita sudah pasti melindungi kita. Tapi hak kita tentu harus selalu mendapatkan perlindungan dari orang tua. Dan yang kedua, hak untuk mendapatkan sandang dan pangan yang cukup. Nah, sandang dan pangan anak-anak tentunya sudah tahu. Sandang itu contohnya berupa pakaian. Kalau pangan itu tentunya makanan. Jadi, anak-anak berhak mendapat pakaian dan makanan yang cukup. Nah, tentunya kalau pakaian jangan berlebihan. Sama juga halnya dengan makanan. Sesuai kebutuhan saja. Seandainya sudah berlebihan, ya, boleh kita membantu sesama kita yang ada di sekitar kita yang membutuhkan. Terutama saat ini, saat pandemi ini kan ini lagi musimnya namanya penyakit corona. Tentu banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan seperti pakaian, makanan, terutama makanan.
Ada orang tuanya misalnya yang kena PHK ataupun tidak ada kerja. Kalau makanan kita berlebihan, boleh kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang berada di sekitar kita yang membutuhkan. Dan yang ketiga, hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, yang ini anak-anak tentu berhak mendapatkan kasih sayang, baik dari orang tuanya, dari abangnya, ataupun dari kakaknya. Dan yang keempat, kebebasan beragama. Nah, ini juga sama halnya. Kebebasan beragama jadi anak-anak bebas memilih pengen menganut agama apa. Tentunya pasti harus agama yang baik. Nah, tentunya agamanya yang mengajarkan kasih sayang terhadap sesama, tidak mengajarkan hal-hal yang buruk. Selanjutnya, kewajiban sebagai anak di rumah. Nah, yang pertama, wajib belajar di rumah. Nah, wajib belajar di rumah ini artinya saat setelah pulang dari sekolah, anak-anak pulang ke rumah malamnya ataupun siangnya ataupun kapan saja wajib belajar kembali. Bukunya dibuka kembali. Terutama sekarang. Sekarang kan anak-anak belajarnya memang di rumah. Sudah 4 bulan nggak belajar di sekolah. Nah, berarti anak-anak wajib di rumah wajib belajar. Jangan cuma main HP. HP-nya cuma digunakan untuk main game. Nggak boleh. Nanti berlebihan. Lalu lupa membaca, nggak pandai menghitung. Kan yang rugi siapa? Yang rugi tentunya anak-anak. Dan yang kedua, wajib membantu orang tua. Nah, ini sangat penting. Saat di rumah seperti sekarang, anak-anak kan pastinya bosan. Cuman di rumah aja. Belajar pun hanya lewat HP. Nah, biar nggak bosan, coba bantu orang tuanya. Seperti Bapak katakan tadi, misalnya membantu mencuci piring, membantu nyapu, ataupun yang orang tuanya suka membuat makanan. Nah, bantu orang tuanya membuat makanan. Yang ketiga, wajib menjaga kebersihan rumah. Nah, kan tadi sudah dikatakan wajib membantu, misalnya tadi menyapu, mengepel, ataupun cuci piring. Ini sudah jelas. Yang keempat, wajib menghormati orang tua. Nah, kita sebagai anak wajib menghormati orang tua, terutama orang yang lebih tua dari kita, mau dimanapun, mau di rumah, mau di lingkungan, mau di sekitar kita, ataupun di jalan-jalan, ataupun di sekolah. Nah, kalau di sekolah berarti wajib menghormati guru. Dan yang kelima, wajib menjaga sopan santun. Nah, menjaga sopan santun ini sama juga dengan menghormati orang tua tadi, kurang lebih. Jadi, dimanapun, terutama di rumah, harus selalu sopan, santun terhadap sesama. Contoh yang paling simpel, saat lewat di depan orang, kita katakan permisi. Saat sudah diberi sesuatu, kita katakan terima kasih. Kalau kita ada salah, kita ucapkan minta maaf atau mohon maaf. Yang terakhir, sebagai tambahan, Bapak memberikan contoh hak dan kewajiban anak di sekolah. Nah, ini kalau di sekolah. Jadi, anak-anak saat di sekolah juga mempunyai hak dan kewajiban. Yang pertama, hak untuk dapat belajar. Nah, anak-anak tentunya ke sekolah pasti tujuannya untuk belajar. Jadi, anak-anak berhak atau berhak mendapatkan pelajaran yang pantas dan layak. Yang kedua, hak untuk dapat menggunakan seluruh fasilitas yang terdapat di sekolah. Nah, apapun yang ada di sekolah, anak-anak berhak menggunakannya.
kecuali. Nah, kecuali memang itu tidak boleh digunakan. Hanya boleh digunakan untuk misalnya untuk guru ataupun untuk petugas-petugas yang ada di sekolah. Jadi, anak-anak hanya boleh menggunakan fasilitas yang memang sudah menjadi hak anak-anak di sekolah. Jadi, sejak anak-anak masuk ke sekolah, tentunya pasti ada fasilitas-fasilitas yang berhak anak-anak gunakan. Misalnya perpustakaan, WC, tempat sikat gigi. Nah, itu kan hak-hak fasilitas yang berhak anak-anak gunakan. Yang ketiga, hak untuk mengikuti semua organisasi atau kegiatan. Nah, jadi anak-anak berhak nih bebas memilih mau mengikuti organisasi apa atau kegiatan apa. Misalnya kalau di sekolah kita itu ada pramuka, ada ekstrakurikulernya, masih banyak lagi. Jadi anak-anak berhak atau bebas memilih. Sedangkan kewajibannya di sini siswa diharuskan untuk menjaga nama baik dari sekolah. Nah, jadi anak-anak harus menjaga nama baik sekolah, baik saat masih di sekolah ataupun saat di luar lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa harus mengikuti segala macam bentuk tata tertib yang berada di sekolah. Nah, jadi anak-anak berhak mengikuti tata tertib yang ada di sekolah karena anak-anak berada di sekolah ini dan sekolah kita pasti punya aturan. Nah, jadi setiap anak yang bersekolah di sekolah yang ada aturannya pasti harus mengikuti dan harus taat kepada aturan yang dibuat sekolah. Yang ketiga, siswa harus memberikan hormat kepada guru. Nah, ini sama juga tadi seperti menghormati orang tua kalau di rumah. Kalau di sekolah berarti hormatnya kepada guru. Karena guru di sini kalau di sekolah adalah orang tua kedua kalian. Kalau di rumah ada orang tua, kalau di sekolah ada guru. Nah, kedua-duanya sama orang tua kita. Sama mengajari hal-hal yang baik. Yang terakhir, yang keempat, siswa wajib memberikan keterangan di saat tidak hadir di sekolah. Nah, jadi kalau anak-anak saat sekolah masuk tiba-tiba sakit ataupun ada hal-hal lain, misalnya ada kegiatan mendesak. Jadi anak-anak wajib memberi keterangan, baik itu izin, sakit. Nah, itu sebagai contoh. Baik, mungkin sekian materi kita hari ini. Jadi, kalau tidak mengerti, tonton ulang ataupun buka kembali bukunya. Bisa juga membuka Google atau media sosial lainnya yang berhubungan dengan materi kita. Tetap di rumah, tetap semangat saat menonton, tetap dalam pengawasan orang tua, dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Setelah selesai melakukan proses pembelajaran melalui menonton video sebelumnya, untuk menutup pembelajaran, marilah kita melakukan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama ini. Kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.